Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Deok Motovlog. Video kali ini kita mau membahas tentang kekurangan dan kelebihan motor bore up teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya, teman. Oke, kita bahas dulu tentang pengalaman ya teman ya. Jadi kayak gini, bore up tuh kan ada yang untuk bore up harian, ada juga yang bore up dengan spek balap teman-teman. Nah itu jelas beda gitu teman-teman. Bedanya pun ya kita cukup tahu lah ya, itu bedanya dari pistonnya pun beda gitu teman-teman. Yang kita biasanya pakai semisal 58, kalau untuk balap itu bisa 68 gitu kan. Nah dari sekarang kita bahas untuk kekurangan motor bore up ya teman-teman. Kayak untuk bore up harian, kekurangan bore up harian itu itu kan motor harian gitu teman kan. Bore up harian itu biasanya panas cepat, terus ke busi biasa berpengaruh teman-teman. Ke busi, ke mesin cepat panas, terus perawatan itu lebih inilah teman-teman, lebih intens teman-teman. Karena kayak gini lah, kita biasa ganti oli ini kalau motor standar ya, itu biasa kan 3 bulan sekali gitu kan ya, kadang sampai 4 bulan malah gitu. Nah kalau untuk motor spek bore up harian tuh itu biasanya tergantung pemakaian teman-teman. Kadang ada yang 2 bulan sekali, kadang ada yang sebulan sekali, itu beda-beda gitu. Jadi kayak ginilah, kita ngerawat motor standar sama motor bore up itu biasanya beda. Nah terus kelemahannya juga dari busi itu jadi kayak gini, kita kita kayak dari bus itu biasa ada yang cepat hitam, cepat rusak gitu. Kadang kan ada yang kayak udahlah pakai busi iridium gitu kan, atau kayak busi racing atau apalah gitu. Nah itu biasanya ya sama aja sih teman-teman. Kalau emang kayak dari setelan karbu atau emang ada yang bocor lah gitu di dalamnya, itu tetap teman-teman. Kalau busi udah hitam, apalagi sampai basah si businya, itu biasanya cepat mati teman-teman, nggak akan lama gitu. Lalu setelah busi itu ada mesinnya pastinya gitu kan. Mesin sih teman-teman. Mesin cemetok, oh iya mesin udah. Nah oli teman-teman. Nah oli itu kan, oli itu biasanya kayak cepet lah teman-teman, karena penguapan mesin bore up sama penguapan mesin standar itu beda teman-teman. Karena penguapan mesin bore up itu udah kan mesin panas nih gitu. Misalkan kita taruh dari Bandung Garut gitu kan, nah itu panasnya lebih parah gitu teman-teman. Beda sama motor standar gitu panasnya. Kalau motor bore up itu biasanya lebih cenderung lebih panas gitu. Nah untuk kelebihannya udah pasti gitu kan. Untuk kelebihan itu pasti motor lebih enteng, lebih ringan. Itu dari tarikan gas, dari tenaga, itu udah pasti teman-teman. Lalu kelebihannya lagi itu biasa untuk apa ya, untuk kayak speeding itu lebih enak gitu teman-teman. Cuman tergantung kan ya, kita mau ambil spek harian apa ambil spek balap gitu teman-teman.
Karena kalau untuk harian mah ya standar-standar aja sih teman-teman, naik 100 cc, naik 100 cc, naik OS 100, OS 50 cukup gitu teman-teman. Nah, kalau kelebihan sama kekurangan tuh menurut saya segitu sih teman-teman gitu. Jadi kayak balik lagi ke perawatan teman-teman, balik lagi ke perawatan masing-masing gitu. Cuman kalau untuk saya sih untuk kelebihan sama kekurangannya segitu teman-teman. Nah karena gini, pengalaman saya nih ya teman, Seher KLX itu kan itu ukuran 58 kalau nggak salah. Nah pernah tuh dulu pakai satu brand, beli satu set gitulah sama boring Seher gitu kan ya, beli satu set itu ukuran 53 gitu teman-teman. Nah ukuran 53 ngelihat Seher itu jenong teman-teman, apa ya, nimbulah ya, jenong pokoknya jenong. Itu kan PNP langsung nih teman-teman, itu Seher jenong. Nah pasanglah nih teman-teman, jadi saya cuman quarter coak klep doang, kita coak klep ya, coak untuk klep gitulah teman-teman. Nah pengalaman saya tuh jadi gini, itu kan jenong si Seher tuh, otomatis kalau Seher jenong itu kompresi itu bisa padat teman-teman. Nah dari padat itu pernah nih ngalamin itu sendiri ya, ini ngalamin sendiri gitu teman-teman, bukan contoh dari orang lain lah, saya ngalamin sendiri. Pertama itu kan noken as belum diganti gitu kan ya teman-teman, itu masih pakai bawaan ori. Nah Seher udah 63, itu waktu di starter beratnya minta ampun, enggak apa ya, kayak starter pun kayak tek 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 gitu, jadi kayak apa ya, takut kena lah gitu di nama starternya. Nah di selah pun, di engkol pun itu sama teman-teman, itu justru lebih keras gitu. Cuman kalau apa ya, kayak kebiasaan terus di starter itu pasti di nama starter kena teman-teman, aus lah. Nah itu nih, nah itu spek 63 mm KLX, terus pakai Seher jenong teman-teman gitu. Nah ada lagi nih teman-teman, pernah nih itu berangkat pagi dari Bandung ke Garut nih teman-teman. Itu sampai Cicalengka, yang apa, yang Lempengan itu, yang deket-deket apa tuh rumah makan Dermaga Sunda itu sampai situ motor nggak ada tenaga teman-teman. Malahan dari sebelum itu, sebelum masuk Cicalengka itu yang terusan itu nggak ada tenaga teman-teman. Tanjakan kan itu nggak terlalu curam lah gitu teman-teman, kalau untuk motor gitu kan ya. Itu tenaga abisan pol, abis banget pokoknya teman-teman, abis banget, nggak ada tenaga sama sekali. Nah kira tuh cuman mikir ya udahlah tanjakan gitu. Nah pas coba di lurusan itu Cicalengka digas, ternyata sama teman-teman. Wah curiga gitu kan, karena mesin panas gitu. Kayak apa ya, panas banget gitu kan ya. Ternyata overhead teman-teman, karena kompresinya padat. Si kompresi itu padat, makanya overhead teman-teman. Jadi kayak apa ya, si kompresinya padat itu, wah cepet banget overhead teman-teman. Makanya kayak saran nih untuk kalian kayak yang ingin bore up, kalau ingin kalian bore up mau harian ya, minimal apa ya, yang saya tahu ya, yang saya alamin untuk harian lah gitu, itu mending low kompresi sih teman-teman. Jangan pakai yang kompresi padat. Karena apa ya, itu ditakutinnya overhead, sama satu lagi yang paling ditakutin jebol teman-teman. Karena motor panas itu masih digas habis-habisan, masih digaspol, masih dipakai dulu gitu. Itu biasanya nanti akibat akhirnya jebol teman-teman. Nah itu pengalaman tersendiri ya teman-teman. Pengalaman saya sendiri tuh kayak gitu.
Jadi kayak maksa bener itu, ternyata overhead teman-teman. Itu diistirahatin 5 menit atau 10 menitan, ya taruhlah 15 menit teman-teman. 15 menit makan kayak ngerokok gitu, itu normal lagi teman-teman. Itu tenaga ngisi lagi, enak lagi, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak oh iya udah kelihatan overhead gitu. Jadi itu masa tanjakan kayak ya istilahnya sedikit lah. Itu gigi satu nggak ada tenagaan teman-teman. Wah ngeri sih itu. Itu pertama kali tuh kayak overhead dipaksa. Nah terus yang kenanya lagi itu biasa seal clap teman-teman. Karena clap standar, noken as standar itu nggak apa ya namanya, kayak nggak support lah untuk si seher gede gitu. Itu pengalaman saya tersendiri untuk bore up 63 mm di kayak X dengan apa disebutnya tuh, dengan kompresi padat. Wah itu parah sih teman-teman. Makanya kayak udahlah gitu. Itu sampai diturunin lagi standar. Jadi udah kayak apa, udah nggak usah berap lagi gitu kan. Nah tapi kan kayak gini loh, gatel loh gitu teman, kayak motor nggak digimanain atau kayak apa, bosen gitu kan ya. Ntar teman-teman nyari dulu kentang mana. Oh ini nih teman-teman. Ntar kita lanjut. Nyari dulu kentang. Nah kayak lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kayak apa, pengalaman tuh emang dalamin sendiri gitu. Nah, bosen nih nggak diapa-apain gitu kan ya, kayak si motor tuh. Oke lah, ngumpulin lagi di situ, mulai ganti nih teman-teman. Jadi kayak nih di spek motor ya, saya pakai boring BRT ukuran 63. Lalu upgrade lagi crank asnya teman-teman, pakai yang BRT juga, itu satu set ya teman-teman. Jadi PNP sih teman-teman. Yang apa ya, itu sebenarnya PNP si crank as tuh, cuman murnya kita apa, mur crank asnya kita ganti teman-teman. Itu pakai mur 17 yang topi atau enggak kayak mur roda grand itu sama. Lalu dari truk as itu pakai noken as dari BRT juga, sama itu tipe tune up 1 gitu, T1 kalau nggak salah ya, pakai T1. Lalu ada per coupling itu KE, kampas coupling KE juga, sama karbu itu pakai PE28 BRT teman-teman. Kenapa pakai BRT gitu? BRT itu sebenarnya lebih enak teman-teman. Lebih enaknya kenapa? Itu di BRT itu kita dikasih satu cepuk spuyer gitu teman-teman. Jadi lebih enak lah kita kayak ngaturnya, ingin boros, ingin apa ya, ingin irit segala macam gitu kan. Itu sesuai lagi sama motor gitu. Jadi lebih enak lah di karbu P28 BRT itu udah satu set teman-teman. Nah yang motor ini tuh, ini berapa kali setting karbu gitu teman-teman, itu jarang kena gitu teman-teman. Akhirnya kayak diutak-atik lagi, dicoba-coba lagi. Itu untuk sekarang ini ya gitu, ini kena di main jet pilot jetnya 40/112 teman-teman. Itu pakai jarum JJH di spi paling atas teman-teman. Karena kalau dikasih spi tengah atau yang kedua dari atas, itu busi hitam teman-teman, kurang enak lah gitu. Kadang kalau ini kadang kalau di apa namanya, di spi tengah atau spi kedua di atas tuh itu enak di lurusan, cuman pas dikasih tanjakan itu berebet teman-teman. Jadi kayak kita main gigi 3 nih, nggak naik,
Pas nggak naik tuh kan kita turun gigi 2. Nah, dari turun gigi 2 itu nggak apa namanya, nggak langsung responsif gitu teman-teman si karbunya, malah berebet. Makanya kayak kurang lah gitu teman-teman. Akhirnya sekarang udah kena nih di speed ketiga, karena si motor tuh kan inginnya boros gitu, tapi nggak terlalu boros, boros sedikit lah gitu. Itu udah enak, udah nemu lah. Tadi itu pas dibuka businya itu merah bata, di atas ke bawah itu hitam teman-teman. Pas lah gitu, kering juga, tapi nggak terlalu kering sih, agak basah dikit lah. Itu pas, enak lah teman-teman. Kemarin juga dibawa ke Lembang, itu enak, udah enak sih teman-teman. Jadi kayak itulah pengalaman saya, terus kayak kekurangan dan kelebihannya motor bore up tuh gimana sih gitu. Karena itulah, karena beda-beda gitu teman-teman. Kayak taruh kita karbu pun itu beda motor pasti beda setelan gitu teman-teman. Jadi kayak untuk sekedar jadikan patokan ya udah gitu. Kalau untuk sekedar jadikan patokan boleh aja. Cuman kalau untuk disamakan itu nggak bisa sih teman-teman. Karena pernah nyoba gitu. Kayak nih motor si Anu mah ukuran main jet pilot jetnya 38 110 gitu. Dicoba di motor sendiri itu nggak enak teman-teman. Wah nggak enak banget itu, nggak enak, berat motor tuh bawaannya. Oh coba katanya ada 42 120, wah itu ngok teman-teman, ngempos, digas tuh langsung hilang set gitu, digas ngok langsung mati, udah gitu. Makanya kayak cari-cari sendiri tuh sekarang ya alhamdulillahnya kena gitu. Nah gitulah keunggulan apa ya, kekurangan kelebihan motor bore up kayak gitu. Ya Allah, belok kanan dong mobil, beda-beda gitu. Apa kelebihan kekurangan motor bore up tuh pasti tiap motor beda-beda. Ada dari satu motor yang sama bisa itu kadang ada ada orang mah kurang A, ada orang mah kurang B gitu kan, padahal sama gitu, bore up sama, terus apa itu namanya spek sama, tapi ya itulah namanya motor pasti beda gitu, pasti beda. Beda mekanik itu beda rasa gitu teman-teman. Ada dari setelan karbu, dari servis mesin itu beda-beda. Jadi mungkin sekian dulu video saya tentang kekurangan atau kelebihan motor bore up dan pengalaman sendiri gitu.